Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita limpah dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah tiba saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia layak untuk ditinggikan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau padamu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau padamu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau padamu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau padamu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami limpah dengan ucapan syukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kau layak terima setiap pujian penyembahan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, oh terima kasih Tuhan.
bagimu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Jika pagi ini Tuhan Kau berikan kesempatan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan mengejar hadirat pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah tutup bungkus dengan berkuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan melalui hamba-Mu menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan doa pagi online Gereja GKI Pondok Daud. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa masalah itu hal yang biasa, tetapi berkat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita semua tahu bahwa setiap orang di muka bumi ini pasti mengalami masalah. Baik dari yang kecil, besar sampai tua, mereka semua ada di dalam masalah. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita sebagai anak-anaknya, jangan sampai kita teralihkan oleh masalah. Jangan sampai kita kehilangan fokus kepada Tuhan ketika masalah-masalah datang di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perlu kita garis bawahi, pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Bapak Ibu, ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita, Tuhan ikut turut bekerja untuk mendatangkan solusi, jalan keluar, bahkan berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita menang atas masalah, yang pertama, kita harus bersikap tenang. Karena saat masalah itu datang, masalah itu sudah melalui screening daripada Tuhan. Seperti dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya bahwa Tuhan sudah men-screening setiap masalah yang Tuhan izinkan yang datang dalam kehidupan kita, bahwa masalah itu pasti lebih kecil daripada kekuatan kita sehingga kita mampu mengatasinya. Dan lagi pula kita juga harus ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di dalam permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, Tuhan juga ikut turut bekerja di sana. Oleh karena itu dekatlah
kepada Tuhan. Seperti dikatakan Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa menang terhadap masalah, yang kedua adalah tetap fight. Setelah kita bersikap tenang, kita harus tetap fight. Jangan sampai kekuatan kita digerogoti oleh masalah karena tenaga kita tersedot habis memikirkan masalah. Setiap hari kita hanya berkutat pada masalah, sehingga pada akhirnya kita terjeblos di dalam masalah. Kita menjadi panik, khawatir, stres, dan lain-lain. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Bingung, putus asa, stres, marah dengan keadaan membuat kita sulit menemukan jalan keluar. Ingat Bapak Ibu, semuanya itu, stres, panik, dan lain-lain tidak akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Malah semuanya itu membuat kita sulit mencari jalan keluar. Dan akhirnya iman kita akan digerogoti dan membuat kita semakin kecil kekuatan kita. Mari kita belajar dari keledai yang masuk di dalam sumur. Suatu pagi, ketika seekor keledai peliharaan petani sedang berjalan-jalan di sekitar ladang perkebunan sambil mencari makan, tiba-tiba tanpa sengaja dia terperosok dalam lubang yang sangat dalam. Ternyata lubang itu adalah sumur tua yang hendak ditimbun oleh tanah oleh pemiliknya. Nah, betapa terkejutnya keledai itu, dan dia berteriak-teriak minta tolong supaya dia bisa keluar dari lubang sumur itu, karena menurut dia tidak punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun datang untuk menolong dia keluar dari sumur tua itu. Dan kemudian saat dia sedang memikirkan solusi jalan keluar apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Bapak Ibu, ada tanah yang menimpuki seluruh tubuhnya. Betapa terkejutnya dia, dan ternyata petani dan orang-orang di sekitar situ sedang mengambil tanah di sekitar sumur itu untuk menutup daripada lubang sumur itu. Yang dia harapkan adalah pertolongan untuk membawa dia keluar dari sumur itu. Tetapi bukannya pertolongan yang datang, tetapi malah masalah berikutnya yang datang. Dan dengan kemarahan dia berpikir, pada akhirnya aku akan mati. Aku akan mati tertimbun oleh tanah-tanah ini. Dan kenapa? Kemudian dia menyalahkan keadaan. Kenapa sumur ini baru ditutup sekarang? Kenapa enggak dulu-dulu? Kenapa ketika aku ada di dalam sumur ini, malah sumur itu ditimbun tanah, ditutup? Dan di dalam keputusasaan dia akhirnya menjadi pasrah, dan dia mulai tenang karena dia sudah pasrah dengan nasibnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tenang Bapak Ibu? Tiba-tiba ada hikmat turun di dalam kehidupannya. Dia berpikir akan menggunakan tanah ini sebagai solusi dan jalan keluar sehingga dia bisa keluar dari sumur tua itu. Oleh karena itu, setiap tanah yang jatuh di atas tubuhnya, kemudian dia kebaskan, dia goyangkan badannya, dan akhirnya tanah yang ada di badannya itu turun ke bawah. Dan pada saat tanah itu turun ke bawah, dia meloncat naik ke atas tanah itu, dan itulah strategi yang digunakan, dan semakin lama tanah itu semakin tinggi, dan akhirnya dia bisa keluar dari sumur itu.
dia bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau merasa sedang ada di dalam lubang masalah dan engkau masih ditimpuki oleh masalah-masalah lain, dalam arti masalah yang satu belum selesai, tetapi masalah yang lain sudah datang. Engkau mengharapkan pertolongan, engkau sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi bukannya masalah itu datang, tetapi masalah demi masalah lain itu yang datang. Sehingga akhirnya saudara mulai berpikir untuk stres, putus asa dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit, keluar dari permasalahanmu. Bersikaplah tenang, bersikaplah tetap baik di dalam menghadapi permasalahanmu. Goyangkan setiap masalahmu, jadikan masalahmu tempat berpijak untuk engkau bisa terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberikan sayap iman kepadamu? Menggoyangkan bukan berarti tidak bertanggung jawab atau lari dari masalah. Karena keledai tadi setelah menggoyangkan tanah yang ada di atas tubuhnya, kemudian dia melompat menginjak tanah tersebut. Demikian juga dengan kita, saat masalah itu menimpa kita, kita harus tetap tenang. Goyangkan masalah itu, artinya jangan kau biarkan masalah itu sampai menguburmu sehingga engkau mengalami kematian dalam iman, fisik dan mental. Tetapi tetaplah fight, tetaplah berdiri tegak di atas masalahmu, injak di dalam nama Tuhan Yesus dan percaya bersama Yesus selalu ada solusi dan jalan keluar, supaya kita bisa mengepakkan sayap iman kita step by step, dan pada akhirnya kita bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita bisa keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berfokus kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan, bukan kehendak kita sendiri, bukan mengandalkan kekuatan otak kita, tetapi mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengandalkan Tuhan, untuk kita boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh iman. Tapi sayang, banyak orang Kristen yang berkata, aku punya Tuhan yang besar, tetapi ketika masalah itu datang, dia melupakan Tuhannya karena dia terlalu berfokus kepada masalah, sehingga dia lupa dengan Tuhannya yang lebih besar daripada masalah yang ada. Akhirnya dia semakin terkubur di dalam masalah, terseret arus, tergulung dalam penderitaan, dan tidak bisa menggunakan sayap imannya untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika ditantang oleh orang Filistin melalui Goliat yang tinggi besar seperti raksasa, bangsa Israel takut dalam menghadapinya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mengapa? Karena mereka melihat pada postur dan penampilan daripada Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4b sampai 7a dikatakan, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 500 sikal tembaga, dan memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga.
gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana tinggi besar daripada Goliat, bagaimana kekuatan Goliat yang bisa memakai baju perang seberat itu, perlengkapan senjata perang yang sebesar itu, seberat itu. Inilah pencobaan bangsa Israel, sehingga dia ketika matanya terfokus kepada Goliat, dia lupa akan Tuhannya. Ini yang membedakan dengan Daud. Daud di dalam segala keadaan dia melihat Tuhannya, sehingga Daud tidak takut menghadapi tantangan daripada orang Filistin. Di dalam 1 Samuel 17 dikatakan, siapakah orang Filistin yang bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dan kemudian di dalam 1 Samuel 17, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Inilah konsep pikir daripada Daud. Maka Daud berani menghadapi Goliat hanya dengan umban dan batu. Imannya menyelamatkan dan memenangkan Daud dari Goliat karena Tuhan beserta dengan Daud. Sehingga Daud memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Imannya semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan, dan Daud bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, yang pertama bersikap tenang, yang kedua tetap fight, yang ketiga andalkan Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu yang hari ini engkau sedang merasa ada di dalam lubang masalah, hampiri Tuhan secara pribadi. Dan izinkan pagi hari ini Tuhan melawat engkau, Tuhan menjamah engkau, memberikan solusi dan jalan keluar, sehingga engkau mampu melepaskan diri dari setiap permasalahan yang ada dan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau merasa masalahmu seperti Goliat dan engkau seperti Daud, kecil, tetapi ingat Bapak Ibu, pertempuran antara Daud dan Goliat dimenangkan oleh Daud karena Tuhan beserta dengan Daud, dan kita pun akan bisa memenangkan setiap permasalahan yang sedang kita hadapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, menyertai, memberkati engkau, sehingga engkau tetap tenang, tetap fight, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.